Kalau sobat-sobat semua tegak lurus, menjaga tidak melanggar 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka saya dan guru saya yang mengijazahkan amalan semula jadi ini kepada saya menjamin sobat-sobat semua saat mengamalkan amalan semula jadi ini, yakin atau tidak yakin, pasti terjadi. Semua hajat sobat-sobat semua pasti terkabul. Semua hasil pasti maksud. Semua kebutuhan pasti tercukupi. Semua urusan pasti selesai, pasti beres. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Di video kali ini kembali saya akan mengijazahkan satu buah amalan semula jadi. Namun seperti biasa, setiap saya mengijazahkan amalan semula jadi, saya selalu menegaskan ada 3 hal yang sobat-sobat semua harus tegak lurus, jangan sampai melanggarnya. Yang pertama, jangan menggunakan amalan semula jadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menggunakan amalan semula jadi untuk keburukan, kejahatan, kejelekan, kejoliman kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan menggunakan amalan semula jadi untuk menuruti keinginan hawa nafsu diri sendiri. Kalau sobat-sobat semua tegak lurus, menjaga tidak melanggar 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka saya dan guru saya yang mengijazahkan amalan semula jadi ini kepada saya menjamin sobat-sobat semua saat mengamalkan amalan semula jadi ini, yakin atau tidak yakin, pasti terjadi. Semua hajat sobat-sobat semua pasti terkabul. Semua hasil pasti maksud. Semua kebutuhan pasti tercukupi. Semua urusan pasti selesai, pasti beres. Tapi kalau sobat-sobat semua bengkok, melanggar salah satu atau bahkan ketiga yang saya sebutkan tadi, maka saya dan guru saya yang mengijazahkan amalan semula jadi ini kepada saya, kami tidak ridho, kami tidak ikhlas, dan kami berlepas diri dari sobat-sobat semua. Sobat-sobat semua yang bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan semula jadi ini saya dapatkan ijazahnya dari guru saya, Kiai Haji Entus Mukni, Pandeglang, Banten. Redaksi amalannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram. Cara mengamalkan amalan ini, zikirkan amalan ini tanpa perlu bertawasul sehabis sholat fardu 5 waktu sebanyak 21 kali. Dan ini wajib dilakukan secara istiqomah seumur hidup, jangan putus. Karena kunci tajribnya amalan semula jadi ini, kalau sobat-sobat semua istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan menjaga mengamalkan amalan semula jadi ini. Jadi cara mengamalkannya, sehabis sholat fardu 5 waktu tanpa perlu bertawasul, langsung zikir 1 kali sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram. Lalu ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram. Terus sebanyak 21 kali.
Itu cara mengamalkannya. Bagaimana cara prakteknya di saat sobat-sobat semua ada kebutuhan, ada hajat, ada urusan, ada masalah, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk menolong sesama makhluk ciptaan Allah. Caranya langsung saja mengucap basmalah 1 kali, mengucap syahadat 1 kali, mengucap solawat 1 kali. Solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu sobat-sobat langsung mengucapkan redaksi amalan yang ketiga, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram, sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjut dengan apa hajat sobat-sobat semua. Setelah selesai mengucapkan hajat sobat-sobat semua, ditutup dengan membaca Al-Fatihah, tapi redaksi bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli halin wa nikmatin. Dari bismillah sampai ala kulli halin wa nikmatin itu diulang 7 kali. Baru dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim terus sampai walad dolin amin. Cukup 1 kali baca saja. Setelah itu hembuskan kedua telapak tangan, usapkan ke bagian tubuh yang terjangkau oleh kedua telapak tangan. Itu bila tanpa media. Kalau dengan media seperti biasa dengan air yang tidak dimasak, setelah selesai hembuskan ke air, lalu airnya boleh diminum sebagian, boleh diusapkan ke ubun-ubun sebagian, lalu sebagiannya lagi kalau masih ada sisa boleh ditambahkan, diperbanyak. Saat menambahkannya, saat memperbanyaknya dengan air yang tidak dimasak juga, sambil membaca sholawat, lalu bisa digunakan untuk minum sehari-hari, atau bisa digunakan kalau buat dagang, ditebarkan di tempat dagang dan lain sebagainya. Demikian ijazah amalan semula jadi di video kali ini. Apabila sobat-sobat ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa tanya di kolom komentar atau bisa tanya di grup WhatsApp Belajar Ilmu Hikmah bersama Prabu Ganda Barapaksi. Akhir kata, apabila ada dari diri saya ini yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya memohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.